Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal langsung terjun ke dalam konsep komputasi paralel dengan mengambil studi kasus langsung dari klaster pelatihan Full Self-Driving atau FSD milik Tesla. Di sini kita akan ngebongkar habis-habisan mitos di balik penambahan hardware atau yang biasa disebut hardware scaling. Yuk kita mulai analisis seru ini. Coba Anda bayangkan angka ini. 200 jam. Itu sama dengan 8 hari non-stop tanpa tidur sama sekali. Dan ini bukan waktu tempuh road trip loh. Ini adalah waktu yang benar-benar melelahkan yang dibutuhin buat melatih model AI Tesla kalau dilakukan secara berurutan, sebelum mereka nemuin solusi paralel. Bayangin aja, 200 jam cuma buat satu siklus pelatihan. Nggak kebayang kan lamanya? Nah, untuk memahami gimana Tesla akhirnya bisa ngatasin masalah berat ini 5 agenda utama kita. Pertama, ambisi AI Tesla. Kedua, konsep komputasi paralel. Ketiga, menghitung speed up dan efisiensi. Keempat, jebakan skalabilitas dari hukum AMDAL. Dan terakhir yang kelima, solusi interkoneksi Tesla. Walaupun nanti kita bakal nyenggol sedikit hitung-hitungan matematis, tenang aja, semuanya bakal kita bahas dengan santai dan jelas. Bagian pertama, ambisi AI Tesla. Kita mulai dari memahami seberapa gila sih tantangan yang dihadapi para engineer Tesla saat mereka harus melatih sistem mobil otonom. Jadi masalah utamanya ada di sini, skala petabyte. Kita semua tahu AI Tesla itu rakus banget sama data. Bayangin, jutaan video dari dunia nyata, data sensor yang super kompleks, input radar, lidar, sampai telemetri kendaraan yang masuk terus-menerus. Hasilnya, petabyte data membanjiri sistem mereka setiap harinya. Kalau Tesla nekat memproses ini semua secara sekuensial satu persatu, wah, training AI-nya benar-benar bisa makan waktu berbulan-bulan. Dari arsitektur sistem ini, Anda bisa lihat sendiri betapa masifnya skala operasi mereka. Datanya mengalir terus dari mobil-mobil Tesla yang lagi dipakai di jalanan, masuk ke distributed data center, dan ujungnya bermuara di klaster paralel GPU raksasa. Proses panjang dari nyiapin data sampai ke validasi ini benar-benar butuh tenaga komputasi yang ekstrim. Masuk ke bagian 2, konsep komputasi paralel. Gimana cara engineer ngatasin kemacetan data tadi? Nah, solusinya sebetulnya cukup intuitif. Kuncinya ada di data parallelism. Ibaratnya gini, kita membagi dataset yang raksasa tadi ke banyak GPU. Jadi potongan data yang beda-beda ini bisa dikerjakan barengan. Contoh gampangnya, satu GPU khusus ngerjain data dari kamera depan, sementara GPU lain fokus ngerjain kamera belakang. Semuanya jalan di waktu yang persis bersamaan. Nggak ada tuh yang namanya antrian, waktu kerja otomatis kepangkas abis. Bagian 3, menghitung speed up dan efisiensi. Terus, seberapa ngaruh sih strategi paralel ini? Yuk, kita lihat hitung-hitungannya. Perbedaannya benar-benar bumi dan langit. Kalau pakai sequential training, butuh 200 jam. Tapi, begitu pakai parallel training dengan 8 GPU, waktunya langsung hancur berkeping-keping jadi cuma 35 jam aja. Ini bukan sekedar pamer angka di atas kertas ya. Ini adalah waktu berharga di dunia nyata yang berhasil diselamatkan sama tim Tesla. Coba kita masukkan ke rumus speed up. Kita tinggal bagi waktu sekuensial dengan waktu paralelnya. 200 dibagi 35. Hasilnya, sistem ini sekarang jalan 5,71 kali lebih cepat. Sebuah lompatan performa yang benar-benar luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Berhenti sebentar di sini. Coba deh kita pikirin. Kalau kita pakai 8 GPU, secara matematika harusnya sistem berjalan 8 kali lebih cepat dong. Sayangnya, nggak gitu kenyataannya. Efisiensinya malah anjlok jadi cuma 71,3%. Loh, kok bisa? Kemana menguapnya sisa tenaga komputasi kita? Ini membawa kita ke bagian 4, jebakan skalabilitas AMDAL slow. Di sini kita bakal membedah kenyataan pahit kenapa nambahin mesin terus-terusan itu punya batas fisik. Coba Anda perhatikan tabel skalabilitas ini. Saat jumlah GPU kita gandakan dari 2 ke 4 ke 8 sampai 16, coba lirik kolom speed up-nya. Peningkatannya makin lama, makin lambat kan? Pas kita pakai 16 GPU, percepatannya cuma 8,33 kali lipat, bukan 16 kali lipat. Ini adalah bukti nyata dari fenomena diminishing returns, di mana hasil yang didapat akan terus mengecil biarpun komponen udah kita tambah habis-habisan. Nah, penyebab pastinya ini dirumuskan dalam hukum AMDAL. Inti dari hukum ini nekenin kalau nggak semua proses itu bisa diparalelkan. Pasti selalu ada bagian dari tugas yang mutlak harus jalan berurutan, kayak proses penjadwalan atau input-output. Bagian yang berurutan ini jadi semacam tembok tebal yang nahan batas maksimal speed up kita. Jadi sekeras apapun kita mencoba, performa sistem nggak akan pernah naik secara linear tanpa batas. Terus, apa aja sih yang ngebangun dinding pembatas itu? Mari kita panggil mereka penjahat penurun efisiensi. Pertama, GPU itu butuh waktu buat sinkronisasi model dan bagi-bagi beban neural network, yang pastinya bikin proses ngitung berhenti sebentar.
Kedua, ada overhead komunikasi yang makan bandwidth gede banget karena GPU harus saling ngobrol. Ketiga, bottleneck di penyimpanan gara-gara data training yang super raksasa. Dan terakhir, ya proses sekuensial bawaan kayak persiapan data tadi. Nah, geng penjahat inilah yang diam-diam ngunyah efisiensi mesin kita. Lanjut ke bagian 5, solusi interkoneksi Tesla. Tenang aja, engineer Tesla jelas nggak diem aja nerima nasib dari hukum fisika ini. Mari kita lihat gimana mereka ngelawan balik. Serangan balik mereka ini benar-benar tersusun dari 4 pilar yang jenius. Pertama, mereka pakai interkoneksi super cepat kayak NVLink dan InfiniBand buat ngebabat habis kelambatan komunikasi antar GPU. Kedua, mereka terapkan penyimpanan terdistribusi biar antrian data dipecah ngelewatin banyak node. Ketiga, load balancing buat mastiin beban training dibagi rata, jadi nggak ada tuh prosesor yang nganggur. Dan keempat, paralelisme hybrid, di mana mereka ngegabungin metode pemisahan data dan model sekaligus, bikin semuanya jalan ngalir mulus tanpa hambatan. Lalu, apa artinya semua materi teknis yang berat ini buat dunia nyata? Dampaknya luar biasa masif. Berkat arsitektur ini, Tesla bisa muter siklus pelatihan AI jauh lebih cepat. Artinya, perangkat lunak mobil otonom mereka dapat update yang jauh lebih instan. Skalabilitas sistem ini bikin pengembangan FSD mereka sangat efisien dan siap nampung seberapapun gedenya petabyte data yang bakal masuk di masa depan. Ini adalah keunggulan kompetitif yang absolut. Oke, untuk menutup bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan. Mengapa speed up nggak akan pernah bisa sempurna linier, bahkan kalau kita terus-terusan nambahin GPU tanpa batas? Pertanyaan ini sebetulnya maksa kita buat ngelihat batas absolut dari fisika komputasi, dan menantang kita buat ngebayangin arsitektur masa depan macam apa ya yang bisa ngedobrak batas itu. Coba dipikir-pikir deh. Terima kasih udah ngikutin sesi analisis kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.